Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kalau pada sore hari ini kita kembali diperkenankan Tuhan untuk mendengarkan renungan singkat dalam kebaktian rumah tangga pada sore hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita siapkan Ibrani 4 ayat 12 sampai dengan 16. Ibrani 4 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, Allah yang hidup, kuduslah Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan kalau pada kesempatan sore hari ini ya Bapa, kami kembali hendak mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dalam kebaktian rumah tangga pada sore hari ini ya Bapa. Kami boleh bersukacita Tuhan bahwa Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami dapat memperbarui rohani kami ya Bapa, sehingga ini boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Tuhan Allah yang baik, hamba berdoa kiranya Tuhan urapi hamba, sehingga di dalam nama-Mu Tuhan apa yang hamba sampaikan itu boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu ya Bapa, dan berkati juga jemaat kami Tuhan. Kiranya firman ini mereka boleh dapat dengar, mereka boleh memelihara dalam kehidupannya, dan mereka boleh melaksanakan dalam hari-hari mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Yesus kami memohon dengan kerendahan hati kami, kiranya Roh Kudus Allah menuntun kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Ibrani 4 ayat 12 sampai dengan ayat 16 kita akan membacanya. Beginilah firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menerima kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Tema kita pada hari ini berpegang teguh pada firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hidup ini banyak sekali pilihan. Sejak dari bangun tidur misalnya, itu kita sudah diperhadapkan kepada pilihan. Ketika alarm berbunyi, ada pilihan kepada kita. Kita lanjut tidur lagi sebentar lagi, atau kita bergegas turun. Itu pilihan pertama. Kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pilihan lagi ketika kita memutuskan saya mau mandi dulu atau saya belanja ya. Walaupun kita belum mandi, kita belanja dulu. Pilihan lagi, apa yang harus kita pilih? Ketika kita memutuskan untuk belanja misalnya, diperhadapkan lagi kepada pilihan. Kita mau masak apa nih? Pilihan lagi. Dan banyak lagi pilihan yang akan diperhadapkan pada kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah ternyata pilihan juga ada ketika kita beribadah. Ketika kita memutuskan pilihan, kita akan beribadah. Pilihan lagi ketika kita mendengar firman. Kita memilih apakah kita mau serius
mendengar firman Tuhan, kita mau merenungkannya, kita mau menyimpannya di dalam hati, atau pada saat kita mendengarkan firman ternyata kita tidak menyukai firman-Nya, lalu kita memutuskan apakah kita akan mengabaikan atau memang duduk tetapi kita tidak mendengarkan firman itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang memang tidak sedikit dari kita yang pilih-pilih firman yang enak. Kita hanya mau membaca atau mendengarkan firman Tuhan yang isinya benar-benar misalnya tentang berkat gitu. Kita milih yang enak-enak saja, tetapi kalau firman itu berisi yang tidak enak buat kita, kita biasanya menghindari ayat-ayat yang misalnya menegur kita. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, padahal firman Tuhan itu seluruhnya adalah baik untuk kehidupan kita. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi semua ayat-ayat atau firman Allah tidak ada yang buruk, karena tujuannya adalah untuk membuat kita menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada pembacaan kita dalam Ibrani pada hari ini. Surat Ibrani adalah surat yang dituliskan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang ada di Roma, di mana orang-orang Kristen Yahudi di sana saat itu sedang mengalami pergumulan iman kekristenan. Mereka sedang mengalami penderitaan seperti penganiayaan baik itu secara sosial maupun fisik, dan itu dilakukan oleh bangsa Yahudi dan juga bangsa Romawi terhadap mereka. Oleh karena demikian beratnya penderitaan yang mereka alami, mereka berpikir, apakah kami harus meneruskan kebenaran iman mereka kepada Yesus? Apakah mereka akan tetap setia kepada Yesus? Seperti itu pemikiran mereka, karena mereka terlalu sering mengalami penderitaan. Tidak banyak dari mereka yang tergoda. Mereka ingin kembali kepada ajaran lama mereka, yaitu agama Yahudi, dan hendak meninggalkan Kristus dan agama Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu penulis Ibrani menyuarakan kepada mereka supaya mereka tetap berpegang teguh pada pengakuan iman mereka kepada Kristus, dan agar mereka tetap dapat menghidupi kekristenannya, dan untuk menguatkan seruan itu dalam pengajarannya. Surat Ibrani memaparkan keunggulan-keunggulan dari kekristenan dan juga kesuperioritasan Kristus dari semua tokoh-tokoh besar dalam agama Yahudi, bahkan dengan malaikat sekalipun. Tujuannya Bapak Ibu agar mereka ini tidak putus asa, agar mereka yang sedang mengalami penderitaan itu, mereka tetap berpegang teguh dalam pengakuan iman percayanya kepada Kristus, kepada firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Ibrani 4 ayat 12 sampai dengan 13, itu firman Tuhan disampaikan kepada kita mengenai sifat dari firman Allah. Firman Allah itu adalah baik, dan firman itu untuk memimpin diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang, dan itu akan menusuk sampai ke dalam, sehingga firman itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran. Artinya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, firman Allah yang berisikan nasihat, teguran, serta seruan pertobatan itu mampu mengarahkan kita untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita tinggalkan. Tapi tidak dapat disangkal bahwa firman ini memang kadang-kadang menyakitkan, atau seakan-akan firman ini begitu berat untuk kita lakukan. Misal saja ketika firman itu berisi tentang pengampunan dan pertobatan. Tidak mudah memang memberikan pengampunan di saat hati kita sedang masih sakit atau dalam masih kecewa yang belum pulih benar. Nah, itu kan agak sulit untuk mengampuni seseorang. Ketika juga firman Tuhan mengajarkan kita pada pertobatan, kita agak sedikit bisa jadi gengsi, bisa jadi malu
kepada orang kalau kita cepat sekali bertobat. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, namun jika kita mau percaya dan berserah diri kepada firman Tuhan, maka tentulah kita mempunyai dampak baik yang akan kita rasakan dari firman Tuhan yang sedang ataupun yang telah kita pelajari. Firman Tuhan itu tegas disampaikan kepada umatnya, dan itu dapat diikuti dan dijalankan harus dengan kesetiaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sesungguhnya firman Tuhan itu diperuntukkan kepada kita, bagi kita yang mau datang, bagi kita yang mau percaya kepadanya. Tidak ada satupun dari kita yang tersembunyi atau terlewat dari teguran atau dari nasihat firman-Nya. Jadi semua itu mendapat teguran dan nasihat kepada kita semua. Baik itu kita seorang pemimpin, atau mungkin kita adalah seorang pelayan, atau mungkin kita orang yang berkuasa, atau mungkin kita orang bawahan. Bisa jadi kita orang berpendidikan tinggi atau bukan, siapapun kita, apapun latar belakang kita, firman itu ditujukan kepada kita semua untuk kita jalankan dengan setia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 16, firman Tuhan kembali memberi penegasan kepada kita bahwa Yesus adalah Imam Besar Agung. Yesus dikatakan sebagai Imam Besar Agung karena Tuhan Yesus adalah seorang imam menurut peraturan Melkisedek. Nah, berdasarkan hal ini, Tuhan Yesus bukan saja seorang imam, tapi dia juga adalah seorang raja, sama seperti Melkisedek yang juga adalah seorang raja. Dan melalui keyakinan ini, kita merespon dengan cara teguh berpegang pada pengakuan iman mereka. Bapak Ibu, kata teguh berpegang dalam bahasa Yunani adalah kratev. Jadi kata ini menunjuk pada tindakan memegang dengan kuat, bukan hanya sekedar menyentuh atau meraba. Sehingga sebagai umat, sebagai anak Allah yang telah menerima dan mendengar firman-Nya, kita ini terpanggil untuk memegang firman Tuhan secara teguh, secara kuat, secara erat, dan kita menjalankan firman itu tanpa tawar-menawar. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada akhirnya kita perlu menyadari bahwa kita sebagai manusia tentunya kita memiliki kelemahan, dan di dalam kelemahan inilah kita memerlukan pertolongan, kita memerlukan bantuan melalui firman Tuhan yang akan membimbing kita. Firman Tuhan memampukan kita untuk menjalani setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, dalam kesadaran kita sebagai pribadi bahwa kita adalah manusia yang lemah, dan kesadaran kita bahwa kita memerlukan bimbingan Allah, bimbingan firman Tuhan dan tuntunannya. Di dalam ayat 16 kita diingatkan bahwa kita juga harus bersedia diri untuk datang dan untuk menerima rahmat kasih karunia dari Allah. Nah, dengan banyaknya pilihan di dalam hidup kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pilihan-pilihan itu bisa saja membuat kita jatuh ke dalam perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bisa saja pilihan yang kita ambil justru membawa kita semakin jauh dari kehendak Allah, dari hadirat Allah. Untuk itu, amatlah baik jika kita tidak memilih ayat-ayat yang enak saja, tidak memilih firman Tuhan sebagai potongan-potongan yang kita gemari saja, tetapi mulailah untuk kita belajar menyukai semua firman yang terdapat di dalam Alkitab, dan kita melakukan firman itu. Mulailah kita untuk belajar taat dan setia kepada firman Allah. Memang benar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita melakukan firman Allah tidak semudah kita membalikan telapak tangan, karena memang seringkali itu bertentangan dengan keinginan kita sendiri. Tetapi firman Allah telah memberikan pengertian kepada kita hari ini, bahwa firman-Nya mampu membimbing kita dan membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang berkenan dan mana yang tidak berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan firman Tuhan pada hari ini, diharapkan kita semua dapat memiliki komitmen untuk tetap setia, untuk tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, sebagai bentuk kesadaran kita bahwa kita ini manusia yang lemah, kita bukan manusia yang kuat,
Karena kita adalah manusia yang lemah, makanya kita membutuhkan bimbingan dan pertolongan Tuhan dalam kita menjalankan kehidupan ini. Dibutuhkan untuk setiap hari kita mau datang dalam kerendah hatian kepada Tuhan, dan kita bersedia diri untuk dibimbing oleh Allah. Kiranya kasih karunia dan hikmat Tuhan Yesus dapat memampukan kita untuk kita dapat berpegang teguh kepada firman dan menjalani hidup ini dalam kemuliaan namanya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang Maha Kudus, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengar dan kami merenungkan firman Tuhan. Tuhan mengajarkan kami untuk kami dapat berpegang teguh kepada firman Tuhan. Apapun firman yang Tuhan sampaikan kepada kami Tuhan, baik itu firman yang mungkin menegur kami, mungkin menasihati kami, kiranya itu boleh kami terima Tuhan sebagai didikan Tuhan agar kami menjadi lebih baik. Dan jika firman itu yang kami dengar adalah tentang berkat-berkat dan kemuliaan Tuhan kepada diri kami, biar kiranya itu boleh terjadi di dalam hidup kami ya Bapa. Kami percaya bahwa semua yang difirman Tuhan adalah baik bagi kami. Apa yang disampaikan firman Allah kepada kami adalah bertujuan untuk mendidik dan menjaga kami, mengajarkan kami untuk menjadi lebih baik lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan jika pada hari ini kami boleh mendengarkan firman yang indah ini ya Bapa. Dan kami percaya bahwa kami akan menjalankan hari-hari kami. Kami akan mengubah hidup kami untuk menjadi lebih taat kepada perintah dan firman-Mu saja ya Bapa. Tuhan, kami mengucapkan syukur kami bagi keluarga kami ya Bapa, di mana kami percaya bahwa hari-hari kami, keluarga kami telah Engkau berkati dalam kehidupan kami sepanjang hari-hari kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk keluarga kami, keluarga suami, istri maupun anak-anak kami Bapa. Untuk orang tua kami juga Tuhan, kami percaya bahwa di dalam pertolongan Tuhan, Tuhan selalu memampukan kami, menyertai kami, dan juga Tuhan kiranya pertolongan-Mu memberikan juga kesehatan bagi keluarga kami semua. Kami teringat bagi rekan-rekan kami, jemaat kami yang sakit Tuhan ataupun yang dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan berkati mereka dengan pertolongan Tuhan, dengan obat-obatan para dokter dan juga perawat Bapa, dengan kasih Tuhan, dengan iman mereka, kesungguhan mereka dalam menanti pertolongan tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menjamah mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa setiap pertolongan Tuhan adalah yang terbaik bagi mereka ya Bapa. Berikan mereka selalu kesabaran Tuhan untuk selalu berdoa, untuk selalu percaya bahwa jalan Tuhan sedang bekerja. Tuhan, kami percaya bahwa di dalam nama-Mu Tuhan, kiranya upaya kami dalam mencari Tuhan dalam setiap pergumulan kami, baik kami yang menderita sakit, penyakit ataupun masalah-masalah kami yang lain, kiranya kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Karena Engkau Allah sumber kekuatan dan sumber penghiburan bagi kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa dalam masa pandemi ini Tuhan, kami percaya juga Tuhan selalu memampukan kami. Kami percaya Tuhan selalu menjaga kami. Biar kiranya Tuhan di dalam masa aktivitas kami kembali bergereja, Tuhan tetap untuk fokus kami, sehingga kami boleh dijaga, kami boleh dilindungi dalam setiap pandemi ini ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa bagi para pekerja Tuhan, Bapak Pendeta beserta keluarga, para penatua beserta keluarga dan juga komisi mereka beserta keluarganya, dan juga panitia tanah makam, di mana kami dipercaya oleh Tuhan untuk kami melaksanakan tugas-tugas Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan, berikan kami kemampuan agar kami dapat menyelesaikan tugas-tugas kami dengan baik, dengan sukacita. Kami percaya bahwa apa yang Tuhan izinkan kepada kami boleh pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami juga akan kembali melanjutkan aktivitas kami Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya bahwa Tuhan kiranya langkah kami Tuhan tolong, izinkan kami Tuhan untuk setiap aktivitas kami, Tuhan dampingi kami, supaya kami tidak melakukan hal-hal yang melanggar kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya doa ini akan kami tutup, dan kami akan membawakan dalam doa yang Tuhan
mengajarkan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ibadah telah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.